Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, tentunya menemani Anda dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya pendengar, hari Rabu, hari yang terakhir di bulan April di tahun 2025, 30 April 2025. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Muhammad Nur SAG, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Tema yang kami hadirkan ini mengenai 3 hal yang membinasakan manusia. Dan tentunya nanti kami juga mengundang peran serta Anda untuk bergabung dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja sapa Ustadz Muhammad Nur SAG yang sudah tersambung via telepon saat ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk pendengar. Kita akan menghadirkan topik ini mengenai 3 hal yang membinasakan manusia. Sebelum kita menerima atensi dari pendengar, tentunya Ustadz berkenan untuk menyampaikan pengantar tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. La ilaha illallah Muhammadin wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadan rasulullah sadiqul wa'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saya sih Pro 1 yang bahagia. Jadi syukur kehadiran Allah SWT. Hari ini kita kembali bertemu. Mudah-mudahan waktu yang mungkin kita angkat untuk beribadah kepadanya. Saya juga beri salam kita salam warga sahabat dan para pendengar yang berbahagia. Saya hanya mempertegas pada pagi hari ini 3 hal yang membinasakan kita. Maksudnya 3 sifat yang membinasakan, merusak manusia. Kita langsung saja. Pertama adalah kesombongan. Seorang yang memiliki sifat itu pada dasarnya merusak diri. Sebab saat Allah menciptakan iblis dengan kesempurnaannya, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam AS, dengan kesombongannya iblis dikeluarkan oleh Allah SWT. Apa sebab? Karena iblis memiliki sifat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inni ja'alu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, dan saat itu sebenarnya dia sudah memberikan semacam pendapat kepada iblis dan malaikat menanggapi kalau ini jangan taj'al fiha wa yasfiku dimas. Pada saat itu ini menurut benarnya malaikat sudah mengerti dengan kondisi manusia. Ada sifat yang ada di pada mayit firupiha yang pada saatnya nanti akan buat kerusakan di muka bumi. Wayas pikut dima itu semacam prediksi dari malaikat sudah. Nah, sifat inilah yang kemudian timbul ya,
sebagaimana yang digambar pada saat Allah menciptakan Nabi Adam. Oleh karena itu, iblis bisa merasa dirinya lebih mulia daripada manusia, karena iblis diciptakan dari api, merasa lebih kuat, lebih terhormat. Itulah sifat sombong itu. Maka iblis itu sendiri juga. Orang yang pada dasarnya memiliki sifat ini, merusak diri sendiri, merusak juga dan merusak tatanan sosial yang lainnya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya tu'thir khaddaka innas wa la tamshi fil ardi marha. Allah la yuhibbu kulla fakhur. Jangan kamu memiliki dari manusia, wa la tamshi fil ardi marha, dan jangan berjalan di muka bumi itu dengan perasaan angkuh. Allah la yuhibbu kulla fakhur. Jadi Allah tidak menyukai orang lagi membanggakan diri. Ayat ini jelas kepada manusia yang pada hakikatnya Allah sudah mengetahui bahwa dalam diri manusia memiliki sifat sombong untuk kabur dan merasa lebih dari yang lain. Oleh karena itu, Allah peringatan kepada kita semua, Allah tidak senang kepada orang-orang yang memiliki sifat tersebut, sifat itu, sifat sombong, sifat yang memiliki dari yang lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang berbahagia, sifat yang dimiliki oleh manusia yang bisa merusak itu sendiri adalah memiliki sifat serakah. Sifat serakah ini timbul pada hakikatnya adalah jadi kecintaan seseorang dengan dunia yang berlebihan. Apabila seseorang mencintai dunia terlalu berlebihan, maka akan timbul sifat serakah. Sifat serakah ini bisa merusak diri sendiri, bisa merusak orang lain, bisa merusak. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka berbangga-bangga dengan mencari harta dunia. Batasnya bagi mereka hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke lahat atau beban. Itu batas keserakahan seseorang. Jadi sifat serakahnya apabila dipukul, dibina, dipelihara, dia akan merusak orang lain. Dengan kecintaan dunia yang berlebihan, seseorang akan menghalalkan segala macam cara, menghalalkan haram, kemudian bisa merampas hak orang lain, bisa berbuat semena-mena, penting tujuannya tercapai. Apabila seseorang yang sudah kepada dunia, maka segala macam cara pasti dan harus dia lakukan. Dalam Al-Quran dijelaskan, mabatalahu dan rizquhu fayakun bi ahadan. Di ayat yang ke-7. Kemudian di ayat ke-18, inna balla tuqrimuna al-yatim. Ayat yang ke-19, wala tuhammiluna ila tuhamil miskin. Ayat 20, wa ta'kuluna al-thuluth ila wa tuhibbuna al-mala hubban. Apa artinya? Namun apabila Tuhan mengizinkan lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhan telah menghinaku. Kemudian balla tukrimun al-yatim, sekali-kali kata, bahkan kamu dimuliakan
bahkan kami tidak memuliakan. Kita dimuliakan oleh Allah SWT dengan sebab kita memuliakan anak yatim. Kita digunakan oleh Allah SWT sebab kita menghinakan anak yatim. Wala tahadu ala ta'amil miskin, dan kamu bahkan tidak mengajak orang memberi makan orang miskin. Watak kuluna turasa akli, sedang kamu memakan harta warisan, mencampur baurkan atau mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Dan tuhibbunal mala hubban, kamu harta yang lebihan. Inilah yang menyebabkan seseorang timbul memiliki sifat serakah dan akhirnya harta orang adalah harta dia. Harta dia bukan harta orang. Yang kita pandang di sejarah. Para pendengar yang berbahagia, yang ketiga adalah merusak sifat yang merusak seseorang itu adalah memiliki sifat hasad atau iri hati. Ini salah satu sifat yang bahagia dan bisa merusak diri sendiri dan bisa juga merusak orang lain. Sebab dengan rasa hasad, rasa iri hati, maka terjadi pertumpahan darah pertama kali di atas bumi ini, dan pertama sekali dilakukan oleh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah pembunuhan. Karena apa? Timbul dari sifat iri hati. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, Habil membunuh kakaknya sendiri, Nabi Adam alaihissalam, karena memiliki rasa iri hati yang seharusnya pada saat Qabil menikahi adiknya yang perempuan, kemudian Qabil menikahi perempuan. Jadi pada saat itu nikah bersilang karena Nabi Adam istihar yang melahirkan satu pasang anak. Kakak dengan adik itu yang menikah. Ya, Qabil menerima, tapi Habil tidak menerima. Apa? Rasa iri, rasa hasad terhadap kakaknya. Oleh karena itu, Tuhan yang pertama sekali dilakukan ya, karena timbul rasa iri hati, hasad dan dengki. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberi dan maunahnya kepada kita. Sekian yang dapat disampaikan berbahagia pada pagi hari ini. Ya. Kita lakukan dengan amin. Baik. Terima kasih Ustadz Muhammad Nur untuk pengantarnya. Jadi tadi ada 3 hal yang bisa membinasakan manusia ya Ustadz ya. Itu yang pertama tadi. Ya, ada bahil, kikir atau pelit ya. Ada juga memperturutkan hawa nafsu dan membanggakan diri sendiri atau ujub ya Ustadz ya. Tapi Ustadz, suara Ustadz ini kurang begitu jernih ya, kami terima. Kami nanti akan mencoba menghubungi Ustadz kembali. Tentunya tetap bersama kami ya Ustadz ya. Dan juga untuk pendengar, Sama-sama. kita nanti tentunya masih akan bersama dengan Ustadz Muhammad Nur. Kami mencoba kembali untuk melakukan hubungan komunikasi dengan Ustadz Nur untuk bisa menyampaikan ataupun juga menjawab pertanyaan dari pendengar ini yang ingin ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya baik pendengar, kami masih terus hadir untuk menemani Anda dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Kita masih berbincang tentunya bersama dengan Ustadz Muhammad Nur SAG, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, berbicara mengenai 3 hal yang membinasakan manusia. Dan kami sudah tersambung kembali tentunya dengan Ustadz Muhammad Nur ya. Ustadz, Ya, iya, baik. Ya, kita bagus. mencoba kembali untuk berkomunikasi tentunya dengan Ustadz Muhammad Nur ya. Ya, tapi masih ada suara-suara nih Ustadz yang kurang begitu jernih ya kami terima nih Ustadz. Oke. Sama, saya juga. Ustadz juga demikian ya? Baik. Sama. Coba kita terima penelpon terlebih dahulu ya Ustadz ya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, dengan Mbak Siti Aisyah dari Palembang. Siti Aisyah ya. Silakan Mbak Siti Aisyah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada pertanyaan saya, Pak Ustadz. Manusia ini bagaimana ya? Dia kan korban, tapi berkorban sendiri. Tapi tidak diserahkan ke masjid, dia bagikan sendiri aja. Tapi baginya itu tidak sesuai. Rumah itu kan ada 2 kakak, cuman dikasih 1 kakak. Nah, keduanya saya pertanyaannya, kalau kita teleponan sampai jam 11 itu sama laki-laki, dia itu ceweknya sudah punya tunangan, itu boleh atau tidak itu Ustaz? Itu merusak punya orang. Nah itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Siti Aisyah. Ya. Gimana Ustaz, sudah bisa menangkap pertanyaan dari Mbak Siti Aisyah? Bisa. Ya, baik. Terima kasih Mbak Siti Aisyah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Muhammad Nur. Pertama masalah kurban ini. Ada seorang yang kurban, tapi pada saat pembagian daging kurban tidak merata, mungkin hanya 5 kg. Iya. Kemungkinan kalau kemungkinan pertama dagingnya tidak cukup mungkin. Tapi perlu kita ketahui bahwa pada hakikatnya mungkin beberapa nama tidak korban pada sunnah seperti zakat fitrah. Jadi pembagian itu mungkin dilakukan dari tetapi pada dasarnya siapapun boleh berkendak kurban. Bukan seperti zakat fitrah. Ada ketentuannya. 8 asnaf itu boleh keluar dari 8 asnaf. Jadi mungkin itu hanya kekeliruan atau kesilapan panitia saja. Kalau biasanya Ya Ustadz. Ya sepertinya terputus ya pendengar. Kita mencoba untuk kembali menghubungi Ustadz Muhammad Nur untuk tentunya mendapatkan penjelasan dari pertanyaan tadi yang sudah disampaikan Mbak Siti Aisyah ya, yang ada di Palembang. Tentunya tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
bermanfaat untuk saya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Harapan saya, semoga acara ini terus berlanjut dan banyak pendengarnya. Terima kasih. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, terus bersama Anda dalam Mutiara Pagi. Untuk hari ini ya, kita berbicara seputar 3 hal yang membinasakan manusia bersama dengan Ustadz Muhammad Nur SAG, penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Baik, Ustadz Nur. Ya. Ustadz Nur. Kecil suaranya. Iya. Kecil suaranya, Mbak. Kecil suaranya ya. Tapi kalau Iya. ininya feedbacknya Ustadz ini sepertinya sudah lebih jernih ya kami terima. Baik, Ustadz tadi sempat terputus ya Ustadz ya, boleh tentunya disampaikan kembali penjelasan untuk Mbak Siti Aisyah tadi Ustadz ya. Silakan dilanjutkan Ustadz. Itu pertanyaan Mbak Siti Aisyah tadi ya. Yang pertama, kemungkinan yang tidak mendapatkan daging kurban tadi satu kakak tadi, yang seharusnya dalam rumah itu ada 2 kakak, tetapi yang menerima cuma daging kurban cuma 1 kakak. Kemungkinan dari data yang dikeluarkan oleh RT, kemungkinan karena satu rumah, walaupun dia 2 kakak, tapi tetap dihitung satu paket yang dikasih oleh panitia. Kemudian yang kedua, masalah yang berhubungan dengan masalah melamar ya. Di dalam Islam, apabila seseorang melamar perempuan, khitbah dalam pengertian khitbah dalam bahasa Arabnya, apabila belum terputus ada kata-kata pasti untuk tidak melanjutkan khitbahnya ataupun masih dalam perjanjian khitbah melamar sampai kepada ada perjanjian untuk menikah, seseorang tidak boleh melamar perempuan tersebut karena masih dalam khitbah lelaki yang lain. Itu dalam Islam, itu sebenarnya masalah etika.
masalah etika, masalah adab sama seseorang yang akan melamar, dan pengertian untuk menindaklanjuti dalam lamaran itu tersebut untuk ke jenjang pernikahan. Jadi tetapi sebelum terjadi melamar seseorang, apalagi dalam masalah perkenalan itu adalah hak masing-masing orang. Artinya kita tidak bisa membatasi seseorang. Apabila kita sudah berkenal dengan orang lain tidak boleh lagi berkenalan sama orang lain, tidak mungkin. Itu adalah batasi kebebasan seseorang yang pengertian. Tetapi kalau dalam masa khidbah proses sudah melamar seseorang tersebut, datang seorang perempuan maksudnya, datang seorang lelaki melamar, itu tidak boleh. Secara adab itu tidak boleh. Di dalam Islam itu diatur bahwa itu menyangkut yang berhubungan dengan masalah etika, masalah adab. Demikian Mbak Yesi, demikian Mbak Siti Aisyah. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Nur. Kita kembali ke penelpon ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung ya, kami tunggu peran sertanya. Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ustaz. Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Sofia di Sekoja. Ibu Sofia Sekoja. Silakan Ibu Sofia. Apa doa sesudah ini apa tuh? Apa dia tadi lupa. Ini apa kita menunggu ini waktu kita baca la ilaha illallah. Gimana Ibu Sofia? Terus ini kalau ayam berkokok kita berdoa bisa tak Pak Ustaz? Katanya langit terbuka. Itu baik. Baik. Itu pertama tadi menunggu waktu baca la ilaha illallah. Oke. Sampai waktu. Menunggu waktu apa maksudnya Bu? Yang pertama. Menunggu waktu baca doa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tunggu waktu. Boleh. Menunggu waktu apa maksudnya? Menunggu waktu sholat. Oh, menunggu waktu sholat. Oh, waktu sholat. Ya, baik. Kita sudah menangkap pertanyaannya Ibu Sofia ya. Ya. Terima kasih Ibu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz. Ibu Sofia, berdoa atau berzikir di dalam setiap kesempatan itu memang sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, orang-orang yang beriman, zikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Di waktu pagi, di waktu sore. Di waktu-waktu ibadah itu sudah zikir dan doa. Jadi dalam sholat kita yang namanya sholat itu pengertiannya adalah doa. Tapi dalam ibadah pada definisi yang lebih luas secara istilah, perbuatan yang dilakukan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu doa. Tapi pengertian secara literal atau secara lughah itu adalah sholat, itu adalah doa. Nah, sebelum sholat ya zikir, kita dianjurkan untuk zikir tadi. Setiap saat kita harus dianjurkan untuk berzikir, bertasbih, berselawat. Nah, apalagi sebelum sholat lebih bagus itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir namanya, zikir atau tahlil. Dan zikir-zikir yang lain juga diperbolehkan. Kemudian yang kedua tadi itu Mbak Yesi. Ya, berdoa pada saat ayam berkokok katanya gitu Ustaz. Oh ya, Masya Allah. Ibu Sophia,
yang pada hakikatnya maaf ini itu sebenarnya banyak orang yang tidak tahu bahwa pada saat hewan berkokok itu, apalagi ayam berbunyi, memberikan isyarat, sebenarnya mereka terbuka hijab, jadi bisa melihat hal-hal yang gaib, apalagi ayam dan binatang-binatang yang lain. Berkokoknya ayam itu ada tanda-tanda bahwa pertama di waktu, ya, berdasarkan waktu. Kalau minta maaf ini ada beberapa informasi yang kami dapatkan, bukan dari hadis tapi kan bukan dari ilmu pengetahuan agama. Apabila ayam itu berkokok malam, itu ada terjadi perzinahan di suatu tempat itu. Tapi pada dasarnya setiap saat, setiap waktu kita dianjurkan untuk berdoa. Dianjurkan untuk berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu yang mustajab? Pada saat setengah malam, sepertiga malam. Di mana tempat yang mustajab? Berdoa dimanapun di bumi Allah ini akan mustajab doa kita. Tapi kalau seandainya kita berada di kota Mekah, di Madinah, itu ada tempat-tempat yang paling mustajab untuk berdoa dan dikabulkan oleh Allah SWT, terutama kalau di Madinah di Raudhah, ya, atau di seluruh Masjid Nabawi, atau kalau di Mekah di seluruh Masjidil Haram, terutama di tempat-tempat yang seputaran Ka'bah. Seputaran Ka'bah di Multazam, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, atau di Rukun Yamani, atau di Rukun Hajar Aswad, atau di Hijr Ismail. Semua di seputaran Ka'bah tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau di Indonesia, kalau yang tidak pergi haji, yang tidak pernah ke kota Mekah, Madinah, seluruh tempat mustajab, terutama di masjid, untuk berdoa kepada Allah SWT. Insya Allah doanya akan mustajab. Demikian Mbak Esi. Ya, terima kasih Ustadz Muhammad Nur penjelasannya ya. Kita lanjutkan tentunya dengan menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Esi. Iya, Ibu Kusmini ya. Iya. Silakan Ibu Kusmini Ya, di Pulau Rimau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Kusmini. Iya, sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ibu yang sehat. Iya, sehat sama-sama Pak Ustaz. Saya tanyakan Pak Ustaz. Ini ada orang istrinya meninggal Pak Ustaz. Gak lama lagi anaknya laki-laki meninggal juga. Nah, bapak sama mantu itu sama-sama sama janda Pak Ustaz. Nah, itu mau menikah itu boleh nggak Pak Ustaz? Pak Ustaz. Iya, Ibu Kusmini. Ya. Waduh, saya terputus ya. Baik, terima kasih apa sih sudah ikut bergabung. Ibu Kusmini ada di Pulau Rimau. Boleh langsung dijawab ya Ustadz ya. Tadi ada bapak yang istrinya meninggal, lalu juga ada anaknya yang meninggal juga. Dan jadi ini ya, kalau saya tangkap tadi ya Ustadz ya. Jadi bapaknya, ya. Nah ini gimana nih Ustadz? Jadi mertua dan menantu jadinya Ustadz ya. Gimana tuh Ustadz? Ya, Ibu Kusmini, terima kasih atas pertanyaannya. Lebih bagusnya untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk lebih bagusnya untuk menikah. Tetapi antara menantu dengan mertua itu tidak boleh nikah. Sebab itu sudah anak. Makanya dengan pernikahan itu batal semua hukum fikih yang sebelumnya berlaku kepada laki-laki dan perempuan yang sebelum menikah. Contohnya seperti ini. Wudhu seorang anak mantu yang laki, oleh karena itu seorang apabila
meninggal salah satunya, baik suami ataupun istri, untuk menikah lagi. Bukan sangat dianjurkan dalam agama untuk menjaga kehormatannya, jaga dirinya, kemudian menjaga agamanya. Tapi itu tadi sudah ada aturan masing-masing. Syarat untuk menikah, siapa yang boleh dinikahkan, siapa yang tidak boleh dinikahkan, dalam Al-Quran itu sudah jelas. Baik. Ya, terima Ya. kasih. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita lanjut ke penelpon terakhir ya Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isi Armusi. Iya, dengan Pak Zakaria. Pak Zakaria di Kenten ya. Iya betul. Silakan Pak Zakaria. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Iya Ustadz, semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ustadz, mungkin pertanyaan saya untuk inilah memperdalam lagi Ustadz ya, masalah materi Ustadz tadi. Penyakit hati itu mungkin Ustadz bisa menjelaskan lebih lanjut apa dampaknya kalau penyakit itu kita pelihara. Kan kita ini kan hati kita kan mesti bersih Ustadz. Dampak di diri kita maupun orang lain, dan mungkin dosa-dosanya mungkin Ustadz, supaya orang itu bermotivasi untuk menjalankan, jangan kena penyakit hati itu Ustadz, ujub riya hati. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria. Silakan Ustadz. Terima kasih kepada Bapak Zakaria di Kenten. Alhamdulillah ini suatu masukan yang sangat baik sekali. Memang di awal cuman baru dijelaskan dasar-dasar hukum ya, dasar-dasar hukum baik Qur'an maupun akli. Penjelasan masalah sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Sifat yang pertama tadi adalah sombong, kabur. Untuk penjelasannya, sifat-sifat tersebut, kalau apabila seandainya kita pelihara, kita jaga rasa sombong itu, maka akan kehancuran yang kita dapatkan. Kehancuran yang pasti akan kita dapati. Keserakahan juga seperti itu. Berapa banyak orang yang cinta dunia, yang pada akhirnya timbul sifat serakah pada dirinya. Secara hukum dia akan tersandung dengan masalah yang berhubungan dengan hukum. Kemudian juga sifat hasad atau iri hati, seperti saya ungkapkan tadi di awal. Akibat dari hasad atau iri hati itu terjadi pembunuhan pertama sekali yang dilakukan oleh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang pada dasarnya itu adalah merusak diri sendiri, merusak orang lain. Jadi semua sifat yang dikemukakan, yang menjadi topik kita pada pagi hari ini adalah sifat yang tidak bagus. Apabila itu kita turuti, kita kita pupuk, itu akan membahayakan diri kita sendiri dan akan membahayakan orang lain dan merugikan orang lain. Demikian mungkin Mbak Yesi yang dapat disampaikan. Baik, yang terakhir Ustadz, mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar terkait topik yang dihadirkan di pagi hari ini. Silahkan Ustadz. Terima kasih Mbak Yesi. Para pendengar RRI Pro 1 Mutiara Pagi yang berbahagia, sifat yang diutarakan pada pagi jadi topik kita pada pagi hari ini sudah Allah titipkan di hati kita masing-masing. Tinggal kita istilah bahasa Palembang itu mau pakai apa tidak, mau kita kembangkan apa tidak, itu semua sudah ada. Setiap manusia berpotensi untuk menjadi sombong, untuk menjadi orang yang serakah, orang yang iri hati. Akan tetapi kita yang punya badan, kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Bahwa di dalam agama memiliki sifat-sifat yang seperti ini adalah hal-hal yang bisa merusak orang lain dan merusak diri sendiri.
dan merusak orang lain, merusak diri sendiri tidak dianjurkan dalam agama kita, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan dirimu dalam kehinaan, kedustaan, kebinasaan. Mudah-mudahan kita berbangga diri, membanggakan diri, dan sifat serakah. Kemudian yang terakhir dari sifat iri hati atau hasad. Demikian Mbak Yesi yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Nur penjelasannya ya terkait topik yang kita hadirkan di hari ini, 3 hal yang membinasakan manusia. Semoga tentunya dapat bermanfaat untuk pendengar kita tentunya. Iya. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya Ustadz. Salam hangat untuk keluarga Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya baik pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan Ustadz Muhammad Nur SAG dalam Mutiara Pagi untuk tema yang kami hadirkan di hari ini ya, 3 hal yang membinasakan puasa di hari ini Rabu 30 April 2025. Mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Tentunya tetap terus bersama kami. Nanti pukul 6 kami juga akan menghadirkan Warta Berita yang dihimpun tim pemberitaan RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.